dunia ini hanyalah sebentar ya. Hanyalah sebentar dan tidak lama ya. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum." "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Dalil yang menunjukkan akan sebentarnya dunia pun sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan dunia itu dengan nama dunia. Dan dunia dalam bahasa Arab ada yang mengatakan diambil dari kata dani yang artinya rendah, dan ada yang mengatakan diambil dari kata ad-dunu yang artinya dekat ya. Yang kalimat dunia atau kata dunia itu sendiri menunjukkan rendahnya dunia dan dekatnya dunia. Bahwasanya dunia itu dekat, sebentar lagi akan selesai ya. Di samping dia rendah dibandingkan dengan akhirat, dia juga hanya sebentar, maka disebut dengan ad-dunya, diambil dari kata ad-dunu yaitu dekat, qarib. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Sungguhnya dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Disebut dengan permainan menunjukkan akan selesai permainan tersebut ya. Tidak lama, selayaknya orang bermain-main kemudian tiba-tiba permainan tersebut selesai ya. Lahun hanyalah senda gurau yang sebentar, bukan keseriusan. Yang serius adalah kematian dan selanjutnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dunia hanyalah sebentar, ibarat orang sedang bermain tiba-tiba permainannya selesai, tiba-tiba game over, tiba-tiba dia sudah masuk dalam alam yang lain. Maka seorang harus sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sebentar. Di antara dalil yang menunjukkan dunia itu hanyalah sebentar, Allah Subhanahu wa taala juga menamakan dunia dengan zahrah, mawar. Yang kita tahu mawar itu cepat layu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Dan janganlah kau panjangkan matamu ya kepada kenikmatan yang kami berikan kepada sekelompok mereka, zahratal hayatid dunya, yang kenikmatan-kenikmatan tersebut hanyalah zahratal hayatid dunya, hanyalah mawar kehidupan dunia. Sebagian ulama seperti Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan disebut dengan zahrah, dunia disebut dengan zahrah, kenikmatan dunia disebut dengan zahrah, yang artinya mawar, karena mawar itu cepat layu. Memang dia indah. Dia berwarna-warni, aromanya wangi, sebagaimana bunga mawar, ada yang warna merah, putih, jingga dan macam-macam. Dia indah, menarik dan wangi ketika dicium, tetapi dia sangat cepat layu. Kita petik sebentar lagi kemudian layu. Dan demikianlah kenikmatan dunia yang kita rasakan. Kalau bukan kenikmatan tersebut yang cepat sirna, kitalah yang cepat sirna. Cuma antara dua, antara kenikmatan tersebut yang sirna berganti dengan yang lainnya, atau kita sendiri yang sirna sebelum kenikmatan tersebut sirna. Kita lihat orang bangun rumah megah-megah, mewah-mewah, istana yang kokoh, istana tersebut suatu saat akan sirna. Tapi biasanya penghuni istana tersebut sirna lebih dahulu sebelum sirnanya istana tersebut. Kemudian di antara dalil yang Allah sebut dalam Al-Quran yang
menunjukkan bahwa dunia hanya sementara. Allah mengatakan Al-Qur'an, Allah mengatakan dunia dengan mata. Wa ma mata'ul hayatid dunya, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah mata. Mata itu adalah suatu kalau dalam dunia itu perkara yang digunakan kemudian selesai. Ya, disebut seperti alat-alat, barang-barang di dalam rumah itu disebut dengan amtiah, yaitu perkara yang digunakan kemudian setelah itu selesai dari penggunaannya, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dunia tidak abadi. Dia hanyalah suatu yang kesenangan kemudian selesai kesenangan tersebut. Apalagi dalam ayat yang lain kata Allah mataun qalil. Mataun qalil, kesenangan yang cuma sedikit. Kesenangan cuma sedikit. Allah mengatakan mataun qalil, kesenangan yang cuma sedikit. Sedikit menunjukkan hanya sebentar. Hanya sebentar. Oleh karenanya seorang harus sadar ketika dia menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, dia tahu bahwasanya kenikmatan tersebut hanyalah sedikit yang menunjukkan akan sebentarnya kenikmatan tersebut. Kemudian di antaranya dalil yang menunjukkan bahwasanya dunia itu hanyalah sebentar. Allah Subhanahu wa taala memisalkan dunia seperti air hujan yang turun kemudian menimpa bumi yang tandus lantas menumbuhkan tumbuhan yang hijau kemudian tiba-tiba mengering dan ditiup angin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Apa perumpamaannya? Kama in anzalnahu minas sama', seperti air yang kami turunkan dari langit. Air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian air tersebut bercampur dengan tumbuhan yang ada di atas muka bumi, ya. Kemudian tumbuhan tersebut, ya, menjadi hijau, menyenangkan dilihat, segar. Tapi kata Allah fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Tumbuhan yang rumput yang kalian lihat hijau begitu, tiba-tiba fa asbaha, tiba-tiba berubah menjadi hashim, menjadi rumput yang kering. Tadruhu riyah, yang mudah ditiupkan oleh angin karena sudah tidak kokoh, tidak bernilai, terbang dibawa oleh angin. Yang kita tahu proses itu sangat cepat, ya. Makanya di situ dalam surat Al-Kahfi Allah menggunakan kata fa. Fa asbaha. Lalu, ya, maka yang kita tahu dalam bahasa Arab fa itu adalah menunjukkan tertib tapi tanpa jeda. Sebagaimana saya sering sampaikan dalam kajian tafsir, bahwasanya kata gandeng dalam bahasa Arab ada 3, ada wa, ada fa, ada thumma. Kalau wa adalah mutlaqul jama', menunjukkan hanya kebersamaan tanpa menunjukkan urutan tertib. Seperti saya mengatakan jaa Khalidun wa Muhammadun, telah datang Khalid dan Muhammad. Saya katakan jaa Khalidun, telah datang Khalid wa dan Muhammad. Nah, ini bisa jadi Muhammad lebih dahulu datang atau Khalid lebih dahulu datang. Yang penting saya menggunakan wa, saya tidak bermaksud bahwasanya Khalid lebih dulu daripada Muhammad. Jaa Khalidun wa Muhammadun, maksud saya dua-duanya datang. Tanpa saya perhatikan mana yang lebih dahulu datang, apakah Khalid atau Muhammad. Itu kata waw tufidu mutlaqal jama', memberikan faedah yang penting barang-barang mengerjakan perbuatan tersebut. Tapi kalau saya pakai summa, jaa Khalidun thumma Muhammadun, datang Khalid kemudian Muhammad, maka ini memberikan urutan. Siapa yang duluan datang? Khalid, baru kemudian siapa? Muhammad. Tetapi ada jeda, makanya digunakan apa? Thumma. Jaa Khalidun thumma Muhammad. Datang Khalid, kemudian beberapa lama kemudian datanglah Muhammad. Tapi kalau saya menggunakan fa yufidu ta'qib, itu langsung tertib tapi langsung ta'qib. Tertib langsung tanpa jeda. Jaa Khalidun fa Muhammadun, maknanya datang Khalid lalu Muhammad. Sehingga tidak ada jeda di antara kedatangan keduanya. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ini, Allah menggunakan kata fa. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang turun, kemudian bercampur dengan tumbuhan hijau, tumbuh hijau. Kemudian kata Allah pakai fa asbaha, lalu jadilah daun yang kering yang mudah ditiup angin. Ini faedah disebutkan oleh
Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, bahwasanya ketika Allah menggunakan kata fa menunjukkan dunia ini hanyalah sebentar. Sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang begitu panjang ya. Oleh karenanya perumpamaan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dunia ini hanyalah sebentar dan tidak lama ya. Dan tidak lama. Kemudian juga dalam ayat yang lain di antara dalil yang menunjukkan dunia sebentar, Allah menyebutkan tentang bagaimana manusia ketika hari kiamat, ketika melihat dahsyatnya hari kiamat, mereka sadar bahwasanya dunia hanya sebentar. Kata Allah, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka melihat dahsyatnya hari kiamat, itu firman Allah, fa idza ja'atit tammatul kubra. Ketika datang malapetaka yang besar, hari kiamat dinamakan dengan at-tammah, malapetaka. Kenapa disebut tammah? Karena malapetaka tersebut menyebar dan tersebar. Tidak ada yang luput dari malapetaka tersebut ya. Yauman abusan qamtarira ya. Yang panjang ya malapetaka tersebut ya. Yauman kana syarruhu mustatira. Hari yang di mana keburukannya tersebar. Makanya disebut dengan tammah. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, maka ketika itu orang-orang pun ingat apa yang telah dia lakukan. Di akhir ayat Allah mengatakan yas'alunaka anisa'ati ayyana mursaha ya. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru man yakhshaha ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, kapan tibanya? Katakanlah ya, saya tidak tahu tentang kapan hari kiamat ya. Siapa saya mau tahu hari kiamat? Ila rabbika muntahaha, ilmu tentang hari kiamat adalah yang tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mundziru man yakhshaha. Kau Muhammad, tugasmu hanyalah memberi peringatan kepada orang yang takut dengan hari tersebut. Ka'annahum yauma yarawnaha, seakan-akan mereka ketika melihat dahsyatnya hari kiamat tersebut, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka tinggal di dunia itu cuma sebentar. Kalau bukan cuma sore, petang, atau kalau bukan cuma pagi. Mereka merasa mereka tinggal 60 tahun, 70 tahun di dunia, terasa seakan-akan cuma 2 jam sore 3 jam, 2 jam, 3 jam, atau di pagi hari 2 jam, 3 jam. Terasa sangat sebentar ketika mereka melihat dahsyatnya hari kiamat, mereka sadar bahwa dunia ternyata hanya sebentar. Demikian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun tentang penyesalan kalau tadi hari kiamat, penyesalan orang ketika sudah dalam neraka jahanam, orang kafir. Allah berfirman, Allah bertanya kepada penghuni neraka, "Kam labithtum fil ardi adada sinin?" Berapa lama kalian tinggal di bumi? Waktu kalian di bumi itu berapa lama? Allah tanya. Qalu labithna yauman aw ba'dal yaum. Kata mereka, kami hidup di dunia cuma 1 hari atau sebagian hari. Fas'alil 'adin. Tanyakan kepada orang yang benar-benar menghitung ya. Qala illa bistum illa qalila. Sesungguhnya kalian tinggal di dunia cuma apa? Sebentar. Mereka saking dahsyatnya azab yang mereka rasakan. Pada dunia mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa ya. Orang kafir merasakan kenikmatan yang luar biasa, berfoya-foya, hidup bermewah-mewah, jalan ke sana, jalan kemari, berkelana ke sana kemari. Di antara mereka luar biasa kalau sudah masalah wisata luar biasa ya. Sampai ada yang pergi dari Eropa pergi ke Papua. Sampai ada yang pakai selancar kapal dari negara ke benua demi ke benua. Subhanallah, mereka berjalan berbulan-bulan di lautan dengan senang-senang. Tapi ketika sudah merasakan azab neraka jahanam, mereka berkata, qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami hanya tinggal mungkin sehari atau sebagian hari. Itu sangat sebentar. Sangat sebentar dibandingkan dengan dahsyatnya azab neraka jahanam ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ayat-ayat ini yang saya sebutkan tadi menunjukkan dunia ini hanyalah sebentar ya. Hanyalah sebentar dan tidak lama ya. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffar wa nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur."
Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau. Wa zinah, hanyalah perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, hanyalah bangga-banggaan di antara kalian. Wa takatsurun, ya. Hanya cuma banyak-banyakan fil amwali wal aulad, lomba-lomba banyak anak, lomba-lomba banyak harta. Ya, dunia itu permainan, kata Allah, permainan, senda gurau, perhiasan, bangga-banggaan, banyak-banyakan. Ada yang berusaha membagi, kata mereka, permainan mungkin ketika masih anak-anak, senda gurau ketika masa remaja, zinah ketika mulai muda, perhatian dengan penampilan. Ya. Kemudian kalau sudah lebih tua lagi, mulai bangga-banggaan. Ya. Bangga ini, bangga anu, kemudian banyak-banyakan. Semua itu hanyalah sia-sia. Kemudian kata Allah, kamatsali ghaithin a'jabal kuffar. Ini semua permainan senda gurau, banyak-banyakan, bangga-banggaan, perhiasan. Seperti air hujan yang turun, kemudian menjatuhi bumi, kemudian menumbuhkan tumbuhan, kemudian tiba-tiba tumbuhan tersebut yang membuat senang orang yang melihatnya, yang menanamnya. Tsumma yahiju fatarahu musfarah, kemudian kering, kau lihat berubah menjadi kuning. Tadinya enak dipandang, tiba-tiba menjadi kuning, layu, hancur. Kemudian hancur. Kata Allah, wa fil akhirati adzabun syadid. Ingat, di akhirat ada dua. Adzabun syadid, ada orang mendapat siksa yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan ada juga yang mendapat ampunan Allah dan keridhaan Allah. Di akhir ayat Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Subhanallah, kesenangan yang menipu, dan terlalu banyak orang yang tertipu. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan tentang singkatnya dunia dalam beberapa hadisnya. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat, kemudian sahabat mengatakan, Rasulullah, kenapa kami tidak bikinkan engkau wita, yaitu kasur yang nyaman untuk kau tidur di atasnya. Bahkan dalam sebagian riwayat Ali bin Hajar menyebut dengan Fathul Bari, ada seorang wanita datang ke rumah Aisyah, kemudian melihat kasur Nabi yang sangat sederhana dari kulit, kemudian dalamnya dimasukin lif, yaitu serabut korma, tentunya kasar, tidak enak ya. Kemudian dia gantikan dengan kasur yang lebih baik. Maka Rasulullah SAW suruh kembalikan. Rasulullah suruh kembalikan. Rasulullah tidak marah, semua yang biasa saja. Kemudian ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita tidak bikin bagi anda kasur yang nyaman, tempat tidur yang nyaman? Maka Rasulullah SAW mengatakan, mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Apa urusan dengan dunia? Sungguhnya perumpamaanku dengan dunia ibarat seperti seorang yang sedang dalam perjalanan, kemudian mampir sebentar di bawah sebuah pohon istirahat, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Rasulullah mengisyaratkan dunia itu adalah satu fase yang ditempuh oleh orang yang sedang bersafar. Dan dia hanya mampir sebentar. Perjalanan dia masih panjang. Dia mampir sebentar untuk kuat melanjutkan perjalanan. Maka diibaratkan seperti pohon, tempat bernaung, namanya pohon, tidak nyaman tidur di bawah pohon. Naungannya pun cuma apa? Sedikit. Ya. Apa enaknya tidur di bawah pohon? Cuma sebentar. Kemudian tsumma raha fatarah, kemudian meninggalkan istirahat tersebut. Dia istirahat buat apa? Buat kuat melanjutkan apa? Perjalanan. Seakan-akan itu bukanlah kehidupan yang sungguhnya. Itu bukan perjalanan yang sungguhnya. Perjalanan sungguhnya masih panjang setelah itu. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ngapain saya kemudian harus bermewah-mewah hidup? Sementara dunia itu seperti naungan pohon yang sebentar, yang tidak nyaman untuk ditiduri, kemudian akan saya tinggalkan. Sehingga Rasulullah SAW tidak mau merubah kasurnya menjadi lebih baik. Itu Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan naungan pohon yang tidak nyaman, yang sebentar, istirahat sebentar, itulah menunjukkan dunia ini hanyalah sebentar, sementara. Demikian juga dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia seakan-akan orang asing atau orang yang numpang lewat. Seakan orang asing atau numpang lewat. Dua-duanya, apakah orang asing
atau kau numpang lewat menunjukkan cepatnya dunia. Apa maksudnya orang asing? Yaitu jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Orang asing maksudnya dia tinggal di kota lain yang dia punya kerjaan dengan tujuan untuk kembali ke kampungnya. Ketika dia tinggal di kota lain yang dia ada terasing di situ, dia tidak kenal banyak orang, dia tidak tahu orang asing, dia tidak kenal. Kalau dia sudah lama, dia bukan orang asing lagi. Orang asing itu di mana tinggal satu tempat, dia tidak kenal banyak orang, dia tidak tahu banyak orang. Dia mungkin rumah seadanya, dia tidak punya rumah mewah, dia tidak menetap. Tidak menetap. Sehingga dia melakukan kegiatannya sebentar dalam rangka untuk kembali lagi ke kampung halaman yang sesungguhnya. Dan dia pasti tidak lama-lama, karena dia asing di situ. Apa sih nyaman hidup menjadi seorang yang terasing? Tidak punya rumah menetap, tidak punya kawan-kawan menetap, tidak punya keluarga di situ, maka dia hanya sebentar kemudian dia pulang. Bahkan kata Rasulullah SAW, atau abiru sabil, atau jadilah engkau seperti orang yang numpang lewat. Numpang lewat aja, abir sabil lewat cuma sebentar. Cuma lewat sebentar, jangan lama-lama ya. Ketika dia numpang lewat sebentar, ya dia cuma memenuhi kebutuhannya, kemudian dia pun melanjutkan perjalanannya. Dia tidak lama-lama di situ karena cuma abir, cuma numpang lewat. Artinya lebih sedikit daripada orang asing. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan au di sini maknanya bal, bahkan. Seperti Allah berfirman tentang Nabi Yunus, pengikutnya kata Allah mi'ati alfin au yazidun. Allah mengutus Nabi Yunus kepada mi'ati alfin au yazidun, kepada 100.000 pengikut atau lebih. Atau di sini tidak diartikan atau, dalam bahasa Arab au bisa artinya bal. Maknanya Allah mengutus Nabi Yunus kepada kaum jumlahnya 100.000 bahkan lebih dari 100.000. Maka demikian juga ketika Nabi berkata kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Dalam sebagian tafsir para ulama atau menjelaskan syarah hadis ini, maknanya jadilah kau di dunia seperti orang asing, bahkan kalau bisa hanya orang yang cuma numpang lewat. Kalau numpang lewat ngapain mau lama-lama enggak? Maka dia numpang lewat karena itu harus dilewati, enggak mungkin enggak dilewati. Enggak mungkin enggak dilewati ya. Seperti tempat yang harus dilewati, tidak mau tidak mau harus dilewati, dan di situ banyak godaan, banyak ujian. Ini semua menunjukkan bahwasanya dunia itu hanya sebentar. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan hanya sedikit yang melampaui umur 70. Dan itu benar, kita lihat sekarang orang-orang di tetangga kita yang umur 70 ke atas hampir-hampir tidak ada. Sedikit. Hampir-hampir enggak ada. Kemana? Karena kebanyakan orang meninggal sebelum umur 70. Mungkin ada 1, 2, 3 orang sedikit. Rata-rata di bawah 70. Ini menunjukkan zaman sekarang banyak yang muda meninggal sebelum mencapai umur apa? 70. Dan itu misdaq qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan hanya sedikit yang melampaui 70.